Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan membahas fi'il mudhari ya. Ila an qala wal mudhari'u makana fi awalihi ihda zawaidi al arba'i. Jadi fi'il mudhari ini adalah kasusnya bila mana kata kerjanya atau fi'ilnya itu diawali oleh salah satu dari 4 huruf tambahan. Nah, 4 huruf tambahan ini apa aja? Terkumpulkan dalam lafadz ana itu. Jadi salah satu dari huruf ini manakala mengawali sebuah fi'il ya, dan tentu huruf ini sifatnya adalah tambahan, maka fi'il itu bisa kita identifikasikan sebagai fi'il mudhari. Ya. Dengan syarat, disyarti antakunal hamzatu lil mutakallimi, dengan syarat aplikasi peletakan hamzah itu untuk menunjukkan bahwasanya pelaku ini atau fi'il ini dilakukan oleh si pembicara. Nahu akumu, sebagaimana contoh lafadz akumu. Nah, pada lafadz akumu ini berarti hamzah yang diletakkan pada awal fi'il itu untuk menunjukkan pelaku dari pekerjaan ini adalah si pembicara itu sendiri. Nah, akumu ini berarti hamzahnya tambahan karena dia beranjak atau berawal dari fi'il madhi ya yang berbunyi koma. Nah, berikutnya wa nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, atau nanti tambahannya berupa huruf nun. Nah, yang nun ini digunakan untuk menunjukkan pekerjaan itu dilakukan oleh si pembicara bersama dengan orang lain. Itu tawaran pertamanya ya. Kemudian selain menawarkan hal itu ada tawaran kedua, yakni atau adanya nun itu untuk menunjukkan al-mu'adzim nafsahu, kalau dia itu memposisikan dirinya sebagai orang yang mulia. Contohnya lafadz nakumu. Nah, jadi di sini tambahannya bukan lagi berupa hamzah, melainkan berupa nun yang terdapat pada awal kata kerjanya. Wal ya'u lil ghaibi nahu yakumu, untuk yaknya ini menunjukkan pelaku yang tidak hadir. Contohnya lafadz yakumu. Wa ta'u lil mukhatabi nahu takumu. Nah, imbuhan ta untuk menunjukkan kata kerja ini dilakukan ya, pekerjaannya dilakukan oleh lawan bicara kita. Takumu yang artinya kamu seorang laki-laki telah berdiri. Walil mu'anasatil al-ghaibati, atau digunakan untuk menunjukkan seorang wanita yang wanita ini tidak hadir, tidak ada, tidak menjadi lawan bicara kita. Atau kalau dalam bahasa orang sekarang yang digosipin, atau yang dihibain. Contohnya sebagaimana lafadz hindun takumu. Nah, kata takumu di sini bukan untuk menunjukkan konsep pekerjaan yang dilakukan oleh lawan bicara, melainkan pada kata takumu ini yang dikehendaki dengan penambahan ta untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah bukan lawan bicara, melainkan orang lain yang tidak memiliki peran ya dalam komunikasi dua arah ini. Jadi hindun takumu, hindun dia berdiri, ya, sedang berdiri atau akan berdiri. Jadi baik hamzah
nun, ya maupun ta, dengan catatan mereka menunjukkan arti-arti tertentu. Untuk hamzah menunjukkan arti mutakalim, untuk nun menunjukkan mutakalim ma'al ghair, ya, atau mu'adzim nafsah. Ya-nya menunjukkan arti ghaib, untuk taknya menunjukkan arti mukhatab ataupun mu'annas dharifah. Fakharajatil hamzatul lati laisatil mutakalimi. Nah, sehingga nantinya meskipun toh andaikan di sana ada imbuhan hamzah, namun imbuhan hamzah ini tidak digunakan untuk menunjukkan kepada si pembicara, maka bukan termasuk rumpun fi'il mudhari. Contohnya lafadz akroma. Nah, hamzah pada lafadz akroma ini tidak digunakan untuk menunjukkan si pembicara. Nah, maka akroma ini bukan fi'il mudhari, melainkan dia adalah fi'il madhi dalam kasus ini. Berikutnya nun, ya, manakala nunnya itu tidak digunakan untuk menunjukkan si pembicara atau bersamaan dengan orang lain, atau dia tidak dalam kondisi memuliakan dirinya sendiri. Nah, contohnya sebagaimana lafadz narjasa zaidun ad-dawa'a. Narjasa zaidun ad-dawa'a. Dalam kasus narjasa zaidun ad-dawa'a ini, di sana narjasa bukanlah fi'il mudhari, ya. Di sana bukanlah fi'il mudhari, melainkan di sana adalah fi'il madhi. Ya. Narjasa zaidun ad-dawa'a artinya Zaid telah membuat obat dengan bahan bunga, ya, bunga bakung nama jenis bunga itu, ya, bunga bakung. Jadi Zaid itu membuat komponen dari bunga bakung itu dalam sebuah obat. Nah, kata narjasa ini fi'il madhi, ya, karena nunnya di sana juga sifatnya tidak ziyadah, tapi asli. Nah, berikutnya lagi pengecualiannya adalah manakala ya-nya itu tidak digunakan untuk menunjukkan arti ghaib. Contohnya yarna'a zaidun asyaiba idza khadabuhu bil yarna'i fawa madid, ya. Zaid mewarnai, ya, atau apa istilahnya, menyemir lah, ya, mewarnai rambut dengan pacar, tanaman pacar itu. Zaid mewarnai rambut, Zaid mewarnai dengan pacar ubannya atau rambut putihnya. Idza khadabahu bil yarna. Nah, ini yarna'a adalah fi'il madhi. Kenapa? Ya karena ya-nya juga bukan ziyadah. Yarna itu adalah tumbuhan pacar. Berikutnya dikecualikan dengan adanya ta yang untuk menunjukkan lawan bicara atau untuk menunjukkan ghaibah adalah ta sebagaimana contoh dalam lafaz ta'allama. Ta'allama Zaidun al-mas'alata. Nah, dalam contoh ta'allama Zaidun al-mas'alata ini, ya, ta'allamanya bukan fi'il mudhari melainkan fi'il madhi. Kenapa? Karena taknya bukan digunakan untuk menunjukkan lawan bicara, juga bukan digunakan untuk menunjukkan seorang wanita yang tidak hadir atau yang ghaibah. Sehingga bentuk-bentuk fi'il mudhari itu adalah semacam akumu, nakumu, yakumu, dan takumu. Ini fi'il mudhari karena pada lafaz-lafaz inilah terdapat ziyadah di awalnya, yakni hamzah, nun, ta, dan ya yang memiliki makna masing-masing yang merupakan klasifikasi untuk ziyadah pada awal fi'il mudhari tadi.
Saya rasa ini cukup jelas ya. Nah, untuk fi'il mudhari ini marfu'un abadan. Fi'il mudhari ini akan selalu terbaca rofa. Ya, fi'il mudhari ini akan selalu terbaca rofa hingga nanti kemasukan amil nasab ataupun kemasukan amil jazm. Wa rafi'uhu tajaruduhu minan nasibi wal jazmi wa wa amilun ma'nawiyun lafziyun. Nah, sebagaimana kita pahami sebelumnya, yang namanya i'rab adalah perubahan pada akhir kata disebabkan adanya amil, adanya pelaku yang menyebabkan perubahan itu. Sebelumnya disebutkan fi'il mudhari ini selalu terbaca rofa. Sehingga ini mengasumsikan di sana sebenarnya ada pelakunya. Ada yang menyebabkan fi'il mudhari ini terbaca rofa. Karena nggak mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba fi'il mudharinya rofa. Karena definisi dari i'rab perubahan yang disebabkan oleh amil. Sedangkan rofa merupakan rumpun dari i'rab. Sehingga manakala dikatakan fi'il mudhari itu selalu terbaca rofa, otomatis di sana ada pelakunya. Ya. Dia akan selalu terbaca rofa hingga kemasukan amil nasab dan amil jazm. Pertanyaannya sekarang, amil rofanya itu siapa? Nah, di sini dikatakan wa rafi'uhu tajaruduhu minan nasibi wal jazmi. Yang merofakan kepada fi'il mudhari itu adalah tajaruduhu. Konsep kemurnian fi'il mudhari itu dari amil nasab dan amil jazm. Jadi yang merofakan apa? Yang merofakan adalah manakala fi'il mudhari itu murni dari amil nasab dan amil jazm. Jadi kemurniannya lah yang merofakan fi'il mudhari tersebut. Kemurniannya adalah yang merofakan fi'il mudhari tersebut. Maka di sini disebut amil maknawi, bukan amil lafzi. Karena amilnya ini tidak bisa kita sebutkan bentuknya, nggak bisa kita tulis, nggak ada suaranya. Namun di sana dia hanya sebatas makna saja, yakni kekosongan. Kekosongan itulah yang merofakkan pada fi'il mudhari. Kekosongan dari amil nasab dan jazm itulah yang merofakkan kepada fi'il mudhari. Nah, konsekuensinya fa in dakhala alaihi amilun nasibun fa innahu yansibuhu au jazimun fa innahu yajzamuhu, ya. Fa innahu yajzimuhu, ya. Nantinya kalau ternyata fiil itu kemasukan amil nasab, ya, ataupun kemasukan amil jazm, ya otomatis nanti fiilnya itu akan dibaca nasab ataupun akan dibaca jazm. Tergantung amil yang masuk kepada fiil mudhari tersebut. Ya, kalau yang masuk amil nasab ya dibaca nasab. Kalau yang masuk amil jazm ya dibaca jazm, semacam itu. Baik. Itu ya yang kaitannya dengan fiil mudhari. Ada yang mau ditanyakan mungkin silahkan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Enggak ada? Kayaknya sih enggak ada ya. Pak Purnomo gimana Pak? Aman Pak? Kakak aman, terkendali kan? Oh iya. Saja. Ya. Saya lanjutkan. Fanawasibu asyrotun. Amil nasab ini nanti berjumlah 10. Ya. Berjumlah 10. Amil yang menasabkan fi'il mudhari, bukan mutlak menasabkan ya. Aplikasi nasabnya hanya untuk fi'il mudhari, ini berjumlah 10. Arba'atun minha tansibu binafsiha. 4 bagian dari amil nasab ini nanti akan
menasobkan secara mandiri. Jadi tanpa perlu bantuan dari faktor lain, ia akan menasobkan fi'il mudhari'nya. Wasitatun minha yakunun nasbu ma'aha. Nah, 6 berikutnya, jadi kan 10 kalau dikurangi 4, 6 ya. 6 berikutnya itu an-nasbu ma'aha bi'an mutmaratin wujuban au jawazan. Nanti terbaca nasabnya itu dengan an yang disimpan. Baik an yang disimpan itu nanti sifatnya wajib ataupun jawaz. Jadi 4 yang pertama secara mandiri, secara apa istilahnya itu? Ya dalam artian dia tidak butuh bantuan yang lain ya. Dia nanti bisa menasabkan fi'il mudhari. Berarti yang 6 sisanya manja. Karena nanti membutuhkan bantuan an yang baik an-nya itu disimpan secara wajib atau disimpan secara jawaz. Macam itu. Ya, di sini yang menasabkan secara mandiri, ya, secara independen ada 4, lan, an, izan, dan kai. Ini adalah 4 amil nawasib yang menasabkan secara mandiri. Contohnya, ayyujibani, yujibuni. Oh, misalu an, contoh dari an gitu ya. Yujibuni antadriba, yujibuni antadriba. Nah, jadi contoh dari aplikasi an, yujibuni antadriba. Yujibuni fi'lun mudhari'un. Anya harfun masdariyun, ya, harfun masdariyun dan wanasbin dan harf nasab. Wa fi'lul mudhari'i mansubun biha. Fi'il mudhari ini kata tadribanya adalah isim yang dibaca nasab dengan keberadaan dari an. Wa sumiyat an harfan masdarian. An ini diberikan nama harf masdari. Kenapa? Li annaha tusbaku ma'ama ba'da bimasdarin. Karena an ini nanti manakala dikombinasikan dengan fiil setelahnya menjadi masdar. Jadi an plus fiil sama dengan masdar. Rumus mudahnya begitu ya. Jadi rumus mudahnya an plus fiil itu sama dengan masdar. Nah, ini sudah apa namanya? Aturan pastinya gini ya, aturan pastinya gini. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. An tambah fiil sama dengan masdar. Jadi kata-kata sebelumnya yukjibuni antadriba itu sama dengan perucapan yukjibuni dorbuka, yukjibuni dorbuka. Yukjibuni antadriba sama dengan yukjibuni dorbuka. Jadi antadriba itu sama saja dengan ucapan dorbuka. Kemudian untuk contoh lan, sebagaimana ucapanmu layakuma zaidun. Ya, layakuma zaidun. Jadi Zaid tidak akan berdiri. Lan di sini harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harf nafi menunjukkan arti tidak. Harf nasab ya menasabkan kepada fi'il mudhari. Harf istiqbal karena akan menunjukkan zaman yang akan datang. Li'annaha ya karena adanya lan ini akan tusoyiru maknahu merubah makna dari fi'il mudhari mustaqbalan menjadi murni hanya sebatas mustaqbal saja. Sebelumnya fi'il mudhari itu kan spekulatif ya, artinya dia bisa saat ini, bisa yang akan datang gitu. Jadi kan nggak jelas gitu kan arahnya kan. Nah, dengan ada lan ini
nanti maknanya akan langsung beralih menjadi mustaqbal. Itu contoh untuk lan. Berikutnya contoh untuk idzan, ya. Sebagaimana ucapan idzan ukrimaka fija biman qolalaka azuruka ghadan. Aku akan mengunjungimu besok. Dijawab idzan ukrimaka. Terbaca nasab fi'il mudhari'nya karena kemasukan idzan. Idzan haraf jawab, jaza, wa nasab merupakan haraf yang menunjukkan arti respon dari ucapan sebelumnya, ya, sebagai jawaban, sebagai respon, dan haraf nasab karena menasabkan kepada fi'il mudhari. Untuk ukrimanya fi'il mudhari yang terbaca nasab dengan adanya idzan. Nah, dinamakan dengan harf jawab karena memang idzan ini diletakkan sebagai jawab, sebagai respon. Dinamakan harful jaza karena fi'il atau jumlah setelahnya itu merupakan respon dari keterangan sebelumnya. Ya. Dinamakan harfun nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari sebagaimana tadi yang sempat saya singgung. Untuk aplikasi nasab dari lan, ya maaf, dari zan itu ya. Di sana ada ketentuan-ketentuan yang nanti akan dikaji dalam kitab-kitab yang diurai panjang penjelasannya. Sekarang kita beralih kepada huruf nasab yang mandiri yang terakhir, yakni adalah kai. Jitu kai akroa. Aku datang supaya aku membaca. Nah, di sini manakala sebelumnya itu ada lam yang kita perkirakan, ya contohnya berarti andai akan ditampilkan jitu likai akroa, maka kai ini sifatnya adalah masdariyah bimaknaan. Jadi kalau sebelum kai itu nanti kita niatkan ada sebuah lam di sana, ya, maka kainya ini artinya akan sama dengan an masdariyah. Jadi menunjukkan masa yang akan datang dan akan merubah fiilnya menjadi masdar. Untuk akro'anya adalah fiil mudhari yang terbaca nasab dengan keberadaan kai. Ini kalau lamnya duluan. Nah, sekarang kalau andaikan kainya itu justru tidak menggunakan arti an, melainkan menggunakan arti dari lam taklil, lam huruf jar itu, ya, maka yang menasabkan adalah an yang mudmaroh setelahnya. Ya, saya ulangi. Jadi kalau kai ini tidak diaplikasikan sebagai harf nasab, tapi justru dipraktikkan sebagaimana lam harful jar, lam taklil, ini nanti justru yang menasabkan pada fi'il mudhari adalah an yang diperkirakan di sana. An yang diperkirakan di sana setelahnya. Nah, itu tadi bahasan tentang 4 amil nasab dari fi'il mudhari yang beramal secara mandiri, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan membahas amil-amil nasab yang di sana ternyata menyimpan an, ya. Yang pertama adalah mukai, ya. Lamukai ini dan amil-amil setelahnya tidak beramal nasab secara mandiri, melainkan yang menasabkan adalah an mudmaroh, an yang disimpan secara
jawas dalam kasus lamukai, namun akan disimpan secara wajib untuk amil-amil setelah lamukai. Jadi yang urutan kelima dari amil yang menasabkan fi'il mudhari itu adalah lamukai. Lamukai ini dan amil-amil seterusnya akan menasabkan fi'il mudhari dengan adanya an. Dalam kasus lamukai itu hanya disimpan secara jawas. Boleh ada, boleh tidak. Namun amil-amil setelah lamukai ini nanti annya wajib hukumnya untuk disimpan. Contoh dari lamukai. Jitu li akro'a, aku datang supaya aku nanti bisa membaca. Nah, lam di sini pada hakikatnya adalah harful jar yang fungsinya taklil untuk menunjukkan alasan. Nah, fiilnya itu terbaca nasab dengan an yang disimpan secara jawas. Andaikan mau ditampilkan bisa enggak? Bisa. Situ di an akro'a. Nah, kenapa lam kai ini atau lamu taklil ini diberi nama lamu kai? Ya karena dia memberikan makna taklil, memberikan makna alasan, ya, memberikan makna taklil sebagaimana kai. Kai itu kan artinya supaya. Nah, dan juga karena lam tersebut bisa masuk kepada lafadz kai. Contohnya jitu likai akroa. Ini mengalasi kenapa lam itu disebut dengan lam kai. Berarti ini amil nasab yang kelima. Yang di sana menyimpan an secara jawas. Nah, berikutnya ada lamul juhud. Ya. Lamul juhud, juhud itu artinya keras kepala, menolak, ngeyel, ya, semakna dengan itulah. Di sini ditafsiri dengan an-nafi. Jadi lam yang menunjukkan arti nafi. Ya. Dia juga termasuk amil nasab, namun menasabkan dengan an yang disimpan secara wajib setelahnya. Jadi tidak boleh ditampilkan, harus disembunyikan. Nah, nanti ketentuannya kapan sebuah lam itu masuk kategori lam juhud, ya, ayas bikoha karena al-manfiyah bima. Jadi lam juhud ini akan didahului oleh makana, ya, karena yang dinafikan oleh ma, didahului oleh makana sebelumnya, atau nanti didahului dengan yakun yang didahului oleh lam. Jadi pilihannya bisa makana, bisa lam, yakun. Nah, bisa makana, bisa lam, yakun. Contohnya dalam ayat Al-Quran, makanallahu liyu'adzibahum. Makanallahu liyu'adzibahum. Tidak mungkin Allah lakukan azab pada mereka. Jadi benar-benar melakukan penolakan, semacam penegasan dari nafi yang terdapat pada ma. Maka Allahu liyu'adzibahum. Allah itu tidak akan menyiksa mereka. Atau lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah itu tidak mungkin mengampuni mereka. Jadi kata yu'adzibah dan kata yaghfirah di sini dinasabkan dengan an yang disimpan secara wajib yang terletak setelah lam juhud. Berikutnya ada hatta. Ya, ada hatta. Hatta ini, ya, baik nanti dia menggunakan artinya ila, ya, atau
menggunakan arti lam taklil, ya. Aslim hatta tadkhulal jannah, ya. Nanti kesemuaannya itu akan menasobkan fi'il mudhari dengan an yang disimpan. Ya. Maka kata yarji'a di sini dan kata tadkhula yang di sini itu semuanya terbaca nasab dengan an yang disimpan secara wajib setelah lafadz hatta. Jadi kita tidak melihat pada perspektif maknanya. Pokoknya kalau ada hatta bersandingan dengan fi'il mudhari, ya nanti fi'il mudharinya akan terbaca nasab. Dengan apa? Ya dengan an yang disimpan. Berikutnya termasuk amil nasab yang wajib menyimpan an adalah konsep jawab dengan fa ataupun dengan wawu. Yang dikehendaki di sini adalah fa dan wawu yang memang di sana digunakan sebagai jawab. Ya, sebagai respon atas ucapan sebelumnya. Fa dan wawu ini tidaklah menasabkan secara mandiri, secara independen, ya, melainkan yang menasabkan adalah an mudmarah wujuban ba'daha. Yang menasabkan adalah an yang disimpan setelahnya secara wajib. Nah, yang dimaksudkan di sini menjadi respon atau jawab itu bagaimana? Yakni manakala nanti fa dan wawu itu menjadi respon dari 9 hal yang telah masyhur itu. Apa aja ini? Nah, akan dirinci. Ada nazomnya kalau nggak salah itu di kitab Fusulul Fikriyah. Murwan hawat wasal wa'rib bi ahadihim tamanawar sukadakan nafiqat kamula. Kalau nggak salah bunyi baitnya nazomnya semacam itu. Jadi pertama dari amr. Akbil fa'uhsinu ilaika. Akbil fa'uhsinu ilaika. Akbil fa'uhsina, maaf. Akbil fa'uhsina ilaika. Maka kata usina di sini dia dibaca nasab karena terletak setelah fa. Yang sebenarnya bukan fa-nya itulah yang menasabkan, melainkan an yang disimpan secara wajib. Nah, mengapa fa di sini bisa dimasukkan dalam rumpun amil nawasib? Karena dia merupakan respon dari perintah sebelumnya, yakni akbil. Akbil, menghadaplah, maka aku akan berbuat baik padamu. Atau tengoklah, maka aku akan berbuat baik padamu. Umpama tidak menggunakan fa, melainkan menggunakan wawu. Wa usina. Ya, wa usina gitu kan ya. Maka wawu yang berada di sana adalah wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan arti kebersamaan. Nah, yang menasabkan di sini ya adalah an yang disimpan secara wajib setelah wawu ma'iyah yang merupakan respon dari perintah sebelumnya. Yang kedua, asani an-nahyu. Yang kedua adalah larangan. Nahwu la tadrib Zaidan, ya, contohnya la tadrib Zaidan, ya. Fayagdoba. La tadrib Zaidan fayagdoba. Ya kamu jangan mukul si Zaid, nanti Zaidnya marah. Ya jelas lah ya. Masa pukul-pukulan. Ghadiba yaghdobu kan ya. Jadi la tadrib Zaidan fayaghdoba au wa yaghdoba. Bisa responnya pakai fa, bisa responnya pakai wawu dalam pembahasan ini. Ya kalau fa-nya fa jawab, wawunya wawu ma'iyah kan begitu ya.
menjadi respon dari amr sebelumnya. Fayaghdaba fi'lul mudhari'un yang dimasukkan dengan an yang disimpan secara wajib setelah fa. Janganlah kamu pukul Zaid sehingga nanti dia marah, atau wawi wa'iyah bersamaan artinya yang terletak setelah nahi. Janganlah kamu pukul Zaid ya bersamaan ia sedang marah. Lagi marah ya jangan dipukul. Nanti dia membalas pukulanmu. Jangankan jangankan pas marah, nggak marah pun kalau dipukul balas. Apalagi habis mukul ngambil dompetnya, ngamuk-ngamuk pasti. Wah, parah tetap. Kan jambret apa? Begal. Di Batang masih banyak begal nggak Pak Purnomo? Alhamdulillah sudah aman seterusnya. Kan alas roban dulu kan banyak begal. Ya. Alasnya, robannya enggak. Alas roban. Saya berapa kali ya lewat sana lupa saya. Naik motor dulu pernah. Mampir lah, Tat. Iya dulu Pak Purnomo pas masih zaman bujang. Kalau saya kan sudah menikah. Oh, sudah menikah. Iya, jadi kan penjara pertama dalam kehidupan laki-laki itu adalah pernikahan. Curhat nih, Tat. Enggak, kata orang gitu. Kalau saya sih bukan penjara ya, maksudnya ya apa-apa dilakukan bersama gitu. Cakep, Tat. Sisir. Yang ketiga, yang nanti bisa menyebabkan fa ataupun wawu itu menasabkan fi'il mudhari adalah doa. Rabbi wafiqni. Ya, Rabbi wafiqni fa'amala sholihan au wa'amala sholihan. Tuhanku berikanlah pertolongan padaku hingga aku mampu berbuat baik. Atau Tuhanku berikanlah pertolongan kepadaku bersamaan aku berbuat kebaikan. Maka lafaz akmala ini ya. Amila ya'malu ya, akmala kan benar. Akmala ini dibaca nasab dengan an ya. Lafaz akmala ini akan dibaca nasab dengan an yang disimpan secara wajib setelah fa. Atau dibaca nasab dengan wawu yang keduanya terletak setelah doa. Nah, bedanya doa dan amr ini apa? Padahal format katanya kan sama. Yang namanya amr itu tuntutan yang disampaikan dari seseorang atau sesuatu yang berlevel lebih tinggi kepada sesuatu yang berlevel lebih rendah. Namanya perintah, namanya amr. Kalau posisinya tinggi, memberikan instruksi pada yang lebih rendah levelnya, ya namanya perintah. Kalau namanya doa, berarti pengajuan proposal. Doa ini disampaikan dari orang yang levelnya lebih rendah kepada orang yang levelnya lebih tinggi. Ya, semacam itu. Yang keempat ada istifham, nah, pertanyaan interrogatif. Hal Zaidun fitari fa'adhaba ilaihi. Zaid di rumah enggak sehingga aku bisa berkunjung ke rumahnya. Au wa'adhaba ilaihi. Zaid lagi di rumah enggak sehingga Zaid lagi di rumah enggak bersamaan aku pergi kepadanya umpama. Adzaba dibaca nasab dengan an yang disimpan setelah setelah fa ataupun wawu yang terletak setelah istifham. Yang kelima al-ardu. Al-ardu ini menawarkan. Ala tangzilu indana. Ya hendaknya Anda itu menginap bersama kami. Fatusiba khairon au watusiba khairon. Sehingga nanti kau bisa mendapatkan kebaikan. Atau bersamaan dengan kamu nanti mendapatkan kebaikan.
Nah, kata tusib di sini dibaca nasab dengan an mudmarah setelah fa ataupun wawu yang terletak setelah ardun menawarkan murwana wat'u wasal wa'rid lihaddihim. Kalau nggak salah kan gitu bunyi baitnya. Taman nawarju katakan nafiqat kamula. Ya, masih lumayan ingat soalnya dulu pas ngamalkan pas masih kecil, usia berapa ya? Mungkin usia 13 14 tahun. Awal-awal masih di pesantren. Jadi ya masih Masih lumayan ingat. tajam Tat, ya hafalannya Tat, ya. Ya soalnya dulu kalau nggak hafal pelajaran nggak naik kelas, Pak. Dulu di pesantren saya tuh harus ngapalkan kitab-kitab matan. Jadi yang tipis-tipis itu harus hafal. Kalau nggak hafal berdiri. Nanti diakumulasi ada setoran akhir itu juga harus setoran. Kalau nggak hafal ya nggak naik kelas. Ya nggak enak di awal tapi ya manis di belakang lah bisa dibilang gitu. Kalau Hafidul. kecil iya pas kecil dulu kan pikirannya ngapain sih capek-capek ngapalin umur-umur segitu kan ya masih suka-sukanya umur belasan itu kan masih suka main bola atau masih suka koleksi-koleksi ya gitulah anak-anak baru puber itu. Ya, tapi ya hikmahnya sekarang. Alhamdulillah. Pak Purnomo anak pertama usia berapa, Pak? Ya 11 Tat, mau 11 Tat. Oh, sudah, bentar lagi sudah mau SMP ya. Mau di pesantren kan atau mau di Pengennya di pesantren kan Tat, kasih oh, jasa doanya Tat, biar bisa ke pesantren gimana Tat? ya semoga lancar. Untuk doa ya kita sehari-hari kan sudah doa Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah tempatkanlah aku di tempat yang cocok. Kalaupun toh harus keluarkan di tempat yang cocok, sudah paling enak doanya itu. Itu doa habis tahajud ya Tat? Ya doa dari Al-Quran itu Pak Purnomo. Ya mau habis tahajud, mau habis sholat dibaca aja nggak apa-apa. Intinya itu kita minta ditempatkan di tempat yang sesuai. Dimasukkan di tempat yang sesuai, dikeluarkan di tempat yang sesuai. Itu sudah paling enak. Kawan-kawan Tat, mulai menghafal Tat. Ya. Yang keenam tahdid. Nah, tahdid ini kalau tadi ardun itu kan menawarkan. Tahdid ini berarti dia semacam ada dominasinya di situ ya. Jadi dia itu agak menekan. Hala akramta Zaidan fayashkuroka. Ya harusnya kamu itu muliakan si Zaid sehingga si Zaid berterima kasih padamu. Nah, tahdid ini jadi ada nuansa tekanannya gitu ya. Ada doktrin ya. Au wayashkuroka. Jadi kata yashkuro di sini dibaca nasab dengan an yang disimpan secara wajib setelah fa ataupun wawu yang terletak setelah tahdid. Nah ini wal farqu bainal ardi wa tahdidi, beda antara ard dan tahdid. Jadi memotivasi ya, dan juga ya, menekan gitu ya. Al ardu wa talabu birifkin walinin, namanya ard itu meminta dengan lembut. Wa tahdid wa talab bihaitsin wa izajin. Jadi kalau tahdid itu meminta dengan ya ada nuansa memaksa atau menekannya gitu. Yang ketujuh adalah tamani. Ya, ngayal kalau kata anak sekarang ngehalu. Laitali malan fa'ahujja minhu au wa ahujja. Andaikan saya punya harta benda, nanti saya akan berhaji. Atau bersamaan dengan itu saya berhaji. Ya amin lah. Tapi harusnya jangan pakai laita lah, la'ala harusnya. Jangan hanya sekedar ngehalu, tapi ya berusaha ada aksi nyatanya. Ya, minimal maksimal ya nabung lah ya. Kayaknya kalau laki, tapi macam-macam sih. Kadang kan ada laki-laki yang boros, ada yang hemat, ada laki-laki yang suka nurutin hobinya, koleksi gitu ya. Ya macam-macam. Minimalnya ya nabung.
Sudah daftar haji kan Pak Purnomo ya? Alhamdulillah Ustaz. Nah, ya, semoga diberi kelancaran. Haji mabrur. Ya. Amin. Dan mabur. Ustaz. Mabrur, ya. Mabrur dan mabur, ya. Ya kalau hajinya naik kapal lama. Nah, ahujja ini dibaca nasab dengan an mutmaroh secara wajib setelah fa ataupun wawu yang terletak setelah kasus tamani, setelah pengharapan yang susah dicapai karena tamani itu cenderung berkhayal. Yang kedelapan taroji. Nah, taroji ini ya bisa dibilang visioner lah ya, masih mungkin untuk digapai. Contohnya, la'ali uraji asyaikha, ya, la'ali uraji usyaikha fa yufahimani al-mas'alata au yufahimani au wa yufahimani. Barangkali nanti kalau saya bertanya, bermurojaah, kalau barangkali saya bermurojaah bersama Syekh, nanti Syekh akan memahamkan saya. Ya, atau bersamaan dengan itu Syekh memahamkan saya. Nah, kata fayufahima di sini dibaca nasab dengan an yang disimpan secara wajib setelah fa ataupun wawu yang terletak setelah taroji. Yang kesembilan nafi mata tina fatu hadisana au watu hadisana. Kamu nggak datang ke kita sih, sehingga kami bisa cerita sama kamu. Atau bersamaan dengan itu bisa bercerita denganmu. Nah, jadi kan bisa pakai fa, bisa pakai wawu ya. Nah, kata tu hadisana ini dibaca nasab dengan an yang disimpan secara wajib setelah fa ataupun wawu yang terletak setelah nafi. Berikutnya ada au. Jadi termasuk daripada nawasibul mudhari adalah au, tapi bukan dia secara mandiri, melainkan ada an yang disimpan setelahnya secara wajib. La'aqulannal kafira au yuslima. Sungguh aku akan bunuh orang kafir, ya. Kecuali dia masuk Islam. Nah, di sini aunya menggunakan arti ilah. Ila ayuslima, ya, kecuali dia masuk Islam. Kata yuslima di sini dibaca nasab dengan an yang disimpan secara wajib setelah au yang menggunakan arti ilah. Untuk berikutnya kadang ada au ini artinya bukan ilah, bukan pengecualian, melainkan artinya adalah ilah, yang artinya adalah sampai. Ya. Di sini la alzimannaka, ya, au takdiyani haki. Ya, aku akan terus, ya, aku akan terus menemuimu, aku akan terus menghadapmu, ya, sampai kau tunaikan hajatku. Ya, jadi ditagih terus hutangnya sampai dibayar. Kalau nggak ditagih ya ntar keburu lupa. Ya tagih terus sampai cair. Ai ila antak diyani haki, hingga kau tunaikan hak saya. Maka kata takdiya di sini adalah fi'il mudhari yang dibaca nasab dengan an yang disimpan secara wajib setelah au yang menggunakan arti ila. Ya. Jadi bisa berarti ila atau bisa berarti ilah. Sebelum saya lanjutkan ke bab jawazimul mudhari, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Ustaz. Banyak, Ustaz. Oh banyak ya. Yang tadi Ustaz, an bertemu dengan fi'il itu berarti masdari tadi ya. Berarti Ya. ada kata an itu cara menerjemahkannya berarti ke kata masdarnya kayak wa antasumu khairul lakum. Berarti Ya. artinya cara menerjemahkannya bukan jika berarti puasamu
itu baik bagi kamu. Gitu. Iya, Atau gimana, Tat? Ya iya, gitu, berarti cara menerjemahkannya langsung ke masdarnya, Tat. iya betul, betul, betul. Ya, Terus yang tadi, Tat, wau sama fa yang berarti jawab apa? jawab ya, Pak Jawab jawab atau iya, ya. itu pasti jawabannya antara fa jawab sama wawu ma'iyah, Tat. Jika jatuhnya tadi setelah amar, nahi, doa, kemudian istifham, arud, tahdid, dan sampai nafi, pasti jawabannya artinya bermakna, mengandung makna dua itu, fa jawab dan wawu ma'iyah gitu. Tat. Gini, jadi kan gini, fa ataupun wawu itu akan menasabkan fi'il mudhari bila mana terletak setelah amar and the gang, kan begitu. Nah, Oke. tapi bukan berarti setelah amar itu harus ada fa jawab. Kalau ada jawabnya yang bersandingan dengan fi'il mudhari, nanti fi'il mudhari'nya akan terbaca nasab bila mana didahului oleh amr. Sehingga difahami ini merupakan respon dari amr tersebut. Nah, sekarang apakah ketika ada amr harus ada fa jawab? Kan nggak selalu begitu. Oh ya. Ya. Terus ada lagi? Kalau ada amar, kemudian ada fa, kemudian bertemu dengan fi'il Mudhari. mudhari, berarti itu pertama dinasofkan, dan mungkin kalau diartikan berarti itu berarti fa jawab, atau kalau wawu ya wawu ma'iyah gitu, Tat. Iya. Ya. Terus ini, Tat, untuk mengetahui nafi ma tadi, ma nafi itu bagaimana, Tat? Jadi begini Pak Purnomo, untuk kita bisa mengidentifikasi sebuah kata, itu memang kita tidak bisa lakukan secara murni hanya melihat dari bentuk katanya. Memang secara kasus kadang harus kita perhatikan juga kata-kata di sekitarnya. Jadi umpama kadang kan yang orang sering tertukar itu antara ma isim mausul dengan ma nafi. Nah, Ya, Tat. biasanya setelah ma ini juga sama-sama fiil. Ya. Nah, umpama yang atas ma doroba zaidun. Nah, begini. Yang bawah ma dorobahu zaidun umpama. Ma dorobahu zaidun umpama ada lanjutannya maksurun. Maksurun begini. Nah, yang harus kita pahami, kalau isim mausul kan dia isim. Yang namanya isim pasti dia memiliki posisi dalam rangkaian katanya. Entah dia menjadi mubtada, menjadi maf'ul bih, menjadi khobar. Nah, kalau kasus dalam harfu nafyin semacam ma ini, dia nggak punya posisi semacam itu karena dia sifatnya hanyalah huruf bantu saja, kata bantu saja. Nah, kata bantu itu nggak memiliki posisi dalam rangkaian katanya, nggak bisa berposisi fa'il, mubtada, khobar, nggak bisa. Nah, maka dari itu untuk kita bisa mengidentifikasi secara pasti kedudukan sebuah kata, ya harus kita lihat dulu rangkaian katanya secara utuh. Saya umpamakan dalam bahasa Indonesia semacam ini. Ada dalam bahasa Indonesia itu kata bisa. Bisa itu bisa berarti racun ular, bisa berarti mampu. Kalau hanya melihat kata bisanya kan kita nggak bisa mengidentifikasi ini bisa yang merupakan kata benda atau kata kerja. Kita akan paham manakala sudah dibuat rangkaian kata. Umpama bisa ular berbahaya. Oh berarti ini kata benda. Kan begitu. Umpama bisa makan nasi. Wah, ini kata kerja, tapi pelakunya siapa kan gitu. Umpama Budi bisa makan nasi atau Budi bisa nikah lagi. Umpama kan kayak gitu. Jadi memang dilihat dari rangkaian kata yang ada untuk masalah itu.
Yang mau nggak mau pembendaharaan kata kita juga harus banyak, Pak Purnomo. Oh, berarti Ya, sudah? Atau mau ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? terima kasih. Oh ya. Jadi mungkin kita lanjutkan besok ya. Kita akan membahas Jawazimul Mudhari. Insya Allah besok tepat di jam 4 kita mulai. Saya cukupkan dulu sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.